Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu dan teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian Anda untuk menyaksikan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang membahas tentang analisis risiko penyakit jantung menggunakan metode logistik regression, yang dimana kelompok kami terdiri dari Syauqiyah Mujahidah Yahya, Alpin N. Nasir, Tazkiyah Aulia Azhar, Indah Nur Fauzia yaitu saya sendiri, dan Sylvia. Sedikit penjelasan tentang penyakit jantung. Penyakit jantung adalah salah satu penyebab utama kematian termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi dengan memanfaatkan algoritma logistik regression dalam mendeteksi risiko penyakit jantung. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting. Di antaranya, yang pertama latar belakang, rumusan masalah, lingkup penelitian, landasan teori, perancangan sistem, dan kesimpulan. Selanjutnya, mari kita mulai dengan bahasan latar belakang yang akan dibacakan oleh Syauqiyah Mujahidah Yahya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Jantung merupakan organ vital yang berperan dalam mengedarkan darah kayakan oksigen ke seluruh tubuh. Namun, fungsi ini dapat terganggu mengakibatkan kondisi serius yang dikenal sebagai penyakit jantung. Penyakit ini sering ditandai dengan nyeri dada dan kesulitan bernapas atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali, sehingga sulit untuk dideteksi sejak dini. Penyakit jantung koroner atau biasa disingkat dengan PJK adalah salah satu penyebab utama kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data, PJK menempati peringkat ketiga penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Pergeseran pola penyakit ini memerlukan perhatian khusus karena melibatkan berbagai faktor risiko yang saling terkait. Pencegahan penyakit jantung membutuhkan pendekatan multifaktorial, baik melalui pencegahan primer maupun sekunder. Pencegahan primer ditunjukkan pada individu sehat yang memiliki risiko tinggi, sedangkan pencegahan sekunder berfokus pada penghambatan perkembangan penyakit yang sudah terdiagnosis. Dalam konteks ini, teknologi seperti machine learning memberikan peluang besar untuk membantu deteksi dini dan pengendalian risiko penyakit jantung. Algoritma seperti logistik regresi sangat cocok digunakan karena kemampuannya untuk memproses data binar seperti ada atau tidaknya risiko penyakit dan memberikan hasil berupa probabilitas yang mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan logistik regression dalam menganalisis risiko penyakit jantung guna mendukung keputusan medis berbasis data. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagian algoritma logistik regression dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung berdasarkan data pasien. Yang kedua yaitu seberapa akurat algoritma logistik regression dalam memprediksi penyakit jantung. Yang ketiga yaitu faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi hasil prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma logistik regression. Selanjutnya yaitu lingkup penelitian. Dalam lingkup penelitian terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem yang dirancang berbasis logistik regression untuk mendeteksi penyakit jantung. Yang kedua yaitu sistem mendiagnosa penyakit jantung berdasarkan data pasien untuk yang diinputkan. Yang ketiga yaitu interaksi antar sistem dan pengguna dilakukan melalui data yang dimasukkan ke dalam sistem yang mencakup beberapa atribut medis yang relevan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Materinya akan dibacakan oleh Sylvia. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari Shaukia, yaitu lingkup penelitian. Yang keempat, sistem akan membedakan pasien yang berisiko mengalami penyakit jantung berdasarkan variabel yang terkait dengan faktor risiko. Yang kelima, rekomendasi diagnosis penyakit jantung hanya terbatas pada jenis klasifikasi yang dihasilkan oleh model logistik regression. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengaplikasikan logistik regression untuk diagnosa penyakit jantung. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi dan presisi. Yang ketiga, menghasilkan diagnosa cepat dan akurat berbasis teknologi machine learning. Yang keempat, memberikan informasi diagnosa penyakit jantung secara cepat dan efisien menggunakan teknologi machine learning. Materi selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu membantu tenaga medis dalam deteksi cepat dan akurat. Yang kedua, mendukung dokter dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko penyakit jantung. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin Nasir. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Sylvia. Studi literatur regresi logistik digunakan dalam sistem pakar untuk prediksi variabel dependen biner. Contoh, mencapai akurasi 87% dalam deteksi penyakit jantung menggunakan dataset uji machine learning repository. Metode stepwise regression meningkatkan efisiensi model dengan menyaring variabel yang tidak signifikan. Efektivitas regresi logistik, prediksi hubungan antara variabel seperti nyeri dada, kadar kolesterol, dan tingkat keparahan penyakit lebih unggul dibanding metode lain. Misalnya decision tree dengan akurasi hanya 75%. Kemudian ada sistem pakar. Keunggulan regresi logistik dalam sistem pakar memodelkan hubungan non-linear antar variabel, mengatasi multikolinearitas dan distribusi data tidak normal, memanfaatkan odds ratio untuk interpretasi hasil prediksi. Optimalisasi stepwise regression memilih variabel signifikan untuk menghindari overfitting, menyederhanakan model tanpa menurunkan akurasi. Hipotesis penelitian. Efektivitas regresi logistik mampu memberikan akurasi tinggi pada data biner, contoh deteksi penyakit jantung dengan akurasi 87%. Signifikansi variabel utama nyeri dada, kadar kolesterol, kerusakan pembuluh darah, depresi. Kemudian optimisasi model melalui stepwise regression meningkatkan efisiensi dan akurasi prediksi dengan menyaring variabel independen yang tidak signifikan. Kini itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkia Aulia Ashar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Alvin, yaitu landasan teori. Regresi logistik dihipotesiskan mampu memberikan akurasi prediksi yang tinggi dalam kasus dengan variabel dependen biner. Menunjukkan bahwa regresi logistik dapat menghasilkan akurasi hingga 87% dalam pendeteksi jantung, menjadikannya lebih unggul dibandingkan metode lain seperti decision tree yang hanya mencapai akurasi 75%. Variabel independen tertentu dihipotesiskan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil prediksi dalam regresi logistik. Penggunaan pendekatan stepwise regresi dihipotesiskan dapat meningkatkan performa regresi logistik dengan menyaring variabel dependen yang tidak signifikan. Dan materi selanjutnya yaitu konsep metode dan perancangan. Pertama itu konsep algoritma yang digunakan, metode analisis statistik untuk memprediksi kemungkinan kejadian dengan variabel dependen biner. Contoh 0 itu tidak ada penyakit, sedangkan 1 itu ada penyakit. Menggunakan fungsi logistik sigmoid untuk menghasilkan nilai probabilitas rentang 0 sampai 1. Keunggulan logistik regression itu mudah diinterpretasikan melalui koefisien model,
fleksibel dalam menangani data biner, memberikan prediksi probabilitas untuk mengambil keputusan berbasis data. Dan perancangan sistem itu input data pasien, data pre-processing, pembersihan dan transformasi, model logistik regression dilatih dengan data, prediksi probabilitas risiko, evaluasi hasil model, dan pembersihan data transformasi, pembersihan data, penghapusan data tidak valid atau missing values setelah pembersihan tersisa 10 kolom dari data asli, transformasi data, normalisasi dan pengkodean data kategori. Contoh jenis kelamin, tipe nyeri dada. Flowchart logistik regression. Pertama itu tujuan sistem, tahapan sistem, dan hasil akhir. Dan ada pun metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian kuantitatif observasional, populasi pasien dengan keluhan jantung, sampel diambil secara acak. Fokus prediksi probabilitas penyakit jantung menggunakan logistik regression. Yang kedua itu fungsi sigmoid, mengkonversi output model menjadi probabilitas, di mana H0x adalah probabilitas, E adalah basis algoritma natural, dan S adalah vektor variabel independen. Output dalam rentang 0 sampai 0 untuk interpretasi probabilitas risiko. Dan terakhir itu sumber data. Dataset dari Kaggle sudah terstruktur dan dilabeli. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Dari semua materi yang telah dipaparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa regression dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit jantung dengan memanfaatkan data pasien. Algoritma ini bekerja dengan menganalisis hubungan antara variabel independen, yaitu seperti tekanan darah, kadar kolesterol, usia, dan faktor risiko lainnya, dan variabel dependen, status penyakit jantung seperti dia terkena penyakit jantung atau tidak terkena penyakit jantung. Akurasi prediksi logistik regression dalam penelitian ini menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi penyakit jantung. Model ini dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama secara signifikan mempengaruhi prediksi risiko penyakit jantung yang menggunakan algoritma logistik regression. Faktor demografi seperti usia dan jenis kelamin menjadi variabel penting dalam menunjukkan kemungkinan seseorang penderita penyakit jantung. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis risiko penyakit jantung menggunakan metode regresi logistik. Kami harap materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat penerapan teknologi dalam dunia medis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.